Pengen banget itu nyamperin semua keluarganya. Di Aceh? Di Aceh. Di Aceh? Iya. Kejadian nggak? Jadian akhirnya Syakir tuh yang... Jangan minder lah sama sosok ganteng kayak gini. Ikutin aja, biar keturunan ganteng. Minder banget. Jangan minder, apalagi bintang tamu sekarang ini katanya saudara kembarnya, Marcel. Hah? Saudara kembar? Lah, lu baru tahu? Iya. Cuman katanya memang terpisahkan. Yang satu ini dia lahirnya di rumah sakit. Di mana? Rumah hantu. Oh, rumah. Tapi kalau bintang tamu pagi hari ini, pagi-pagi Ambiar kan memang bintang tamunya pinter nih. Iya. Dalam bidang olahraga, ganteng, punya kembaran juga memang. Ada kembaran juga? Ada kembaran, sama yang itu kakaknya. Kalau sama lo mah kembaran sial jatuhnya. Orang kembar sial, ini kembar sial. Tapi kemarin papanya baru sakit. Dilarikan ke IGD, terus sempat juga tidak sadarkan diri selama 24 jam. Satu hari full. Satu hari full. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Syakir Daulay. Lihat. Iya, mirip ya. Mirip. Tapi mohon maaf ya, saya boleh koreksi dikit nggak? Kenapa? Sama tim kreatif. Kenapa? Ini kan kita baru bahas bapaknya Syakir nih sembuh sakit. Iya. 24 jam. Masa Syakir datang kicau mania langsung. Baru dia sakit sembuh. Biar sembuh semangat maksudnya. Langsung kicau mania. Kayak nggak ada. Ya siapa tahu bapak lagi nonton pagi-pagi Ambiar ngeliat anaknya yang ganteng ini ikut semangat yang tadinya mohon maaf ya. Iya kan pas kicau mania bapak gini-gini. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Iya benar. Alhamdulillah udah sembuh Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sempet panik juga. Pasti lah namanya orang tua. Ya, Yeah. kami ucapkan terima kasih Syakir Daulay. Terima kasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ayah dari Syakir Daulay yang sempat dilarikan ke IGD. Tapi alhamdulillahnya udah sembuh ya. Alhamdulillah. Cuma itu kemarin sakitnya sakit apa sampai nggak sadarkan diri 24 Jadi pas pertengahan puasa lagi tuh. Oh. Jadi sempat awalnya lagi di Bandung waktu itu. Dikabarin kalau ayah tuh udah mulai apa namanya ngedrop banget lah. Kemudian di siang harinya dilarin ke IGD sama Bang Zikri. Di Bandung? Enggak, aku dari Bandung ke Jakarta langsung. Oke, oh kamu yang di Bandung? Ya. Oke. Jadi Bang Zikri yang bawa ke IGD. Akhirnya aku pas siang-siang ke IGD waktu itu. Nah itu sempet jadi apanya turun gitu. Turun udah banget apa sih kadar garam. Tensi Gula, darah. kadar gula. Garam apa? Saturasi. Iya itu turun banget. Turun banget sampai pokoknya nggak sadar lah gitu. Jadi pas kamu nyampe rumah sakit memang sudah tidak sadarkan diri? Iya kalau walaupun sadar tuh nggak bisa diajak bicara. Nggak ada respon? Nggak ada respon. Udah lemah banget ya. Udah lama banget. Alhamdulillahnya sembuh hari ini ya. Alhamdulillah waktu itu sembuh. Iya 24 jam lah. 24 jam baru sadar, tapi ya tadi belum Bisa merespon secara penuh ya. Diagnosa dari dokter apa? Apa sih paru-paru tuh? Paru-paru? Paru-parunya maksudnya? Paru-parunya pokoknya apa sih di pernapasan tuh? Mohon maaf kayak paru-paru Basah? gitu basah. Atau Bukan. pneumonia? Pneumonia? Ada satu lagi selain Berapa kata? pneumonia. Lu bukan kuis, orang lagi sakit. Karena memang aku pernah juga ngalamin gitu. Bapakku waktu itu sempet nggak sadarkan diri 24 jam Kak. Tapi akhirnya lewat. Tapi bukan paru-paru. Sakit apa sih? Serangan jantung waktu itu nggak sempet nyerang balik akhirnya lewat. Bapakku meninggal akhirnya. Dari koma jadi titik. Gak apa-apa. Orang bapak aku loh bener gak apa-apa. Ini ketawain aja guys karena ini jadi healing buat aku. Karena orang susah kan gak punya uang buat ke psikolog. Gua mau nimpalinnya juga nggak enak. Iya. Ketawa sendiri Terus Kak. waktu itu kan lagi bersibuk juga kan, jadi ganti-gantian sama abang-abang. Nah aku kebetulan pas kebagian tuh lumayan lama, terus kayak mungkin pertama kali ya itu ya ngelihat orang tua nggak sadarkan diri, jadi deg-degan, panik Pasti. juga. Tapi sebelumnya dari riwayat penyakit apa? Nggak ada. Sama sekali sehat walafiat gitu ya? Iya, sama sekali. Tiba-tiba baru kali itu terus ada masalah sama paru-parunya? Ya, terus pas darahnya lagi
tinggi banget juga. Hipertensi. Iya, habis makan apa sate Padang kok. Iya. Oh, Santan-santan kayak gitu bahaya. Mohon maaf ya kalau buat orang-orang yang udah berumur yang kepala 50 tuh 60 tuh bahaya makan santan kayak gitu. Kopi, ayah kan suka kopi. Bahaya. Bahaya teh. Suka minum kopi. Kenapa Po? Alia kenapa emang? Yang buat umur 50 bahaya tuh makan gitu. Gue dong. Enggak, Po. Alia mah olahraga terus, lari terus. Karena maksudnya setidaknya kalau misalkan berumur seperti itu makan santan ya harus ada seimbang Dijaga. lah, ada olahraganya. Iya. Bang Billy bukan umur 50, umur 20 makan santan juga bahaya. Bisa juga. Kita kalau tetangga tahu pernah. Lagi santan kawan. Lagi santai kawan. Lumayan lah salah. Lumayan kan ya? Lumayan kan ya? Iya. Apa buat ngisi-ngisi aja lah. Lucu nggak lucu yang penting kan sesuatu gitu loh. Ada ucapan gitu. Lu hargai tepuk tangan dulu dong. Lumayan lagi santan. Soalnya tadi bahas bapak agak ngeri kan, pada nggak berani. Soalnya kan trauma juga kita. Sel, rambut lu mau ketek, Sel. Ini naik ojek pakai hoodie bang. Mohon maaf ya pemirsa. Masa rambut mau ketek? Pemirsa bikin senang ya. Pemirsa sorry. senang. Pemirsa pagi-pagi Pakai ambiar. Itu udah pakai. Si Marcel datang ke sini gara-gara macet di daerah Cibubur. Iya. Naik ojek gitu. Makanya mohon maaf ya. Naik ojek. Kena itu apa? Kena matahari. Segala macam. Iya. Gak enak. Pagi juga nggak sempet mandi, mohon maaf karena callingannya dadakan tadi bilang. Pantesan gue hirup kok bau apek gitu. Masih rambut mau ketek. Ya, Syakir biar nggak terlalu inilah ya. Karena kan ini namanya orang tua gitu, terlalu serius gimana takutnya malah jadi deg-degan sendiri. Iya. Gitu. Tapi akhirnya di rumah sakit berapa lama? 4 harian lah. 4 hari. Terus sekarang ada pantangan nggak boleh makan ini, nggak boleh. Ya, itu Bang Sikri tuh biasanya yang jagain, dia kan healthy banget kan, hidupnya tuh hidup sehat banget gitu. Jadi dia yang jagain tuh. Makanya ayah harus kurangin kopi, kurangin yang nggak boleh dimakan. Itu kan pas pertengahan puasa ya. Pertengahan puasa. Pertengahan puasa. Pengennya tuh lebarannya di mana saat itu keinginan ayah? Ayah tuh waktu itu pengen banget itu nyamperin semua keluarganya Di Aceh. di Aceh. Di Aceh. Iya. Kejadian nggak? Jadi nah akhirnya Syakir tuh yang temenin kan sama ayah sama bunda sama Syakir tuh kan anak-anak yang lain kan waktu itu lebaran di Jakarta, Bang Kiki ada syuting juga segala macam. Jadi benar-benar sendiri tuh. Biasanya kan kita kalau syuting atau apa kan ada teman Iya, atau asisten betul. yang nemenin. Jadi ini ya udah lebaran kemarin tuh benar-benar Syakir sendiri ya sama 2 orang tua itu kan Buat keluarga. buat keluarga. Itu yang diinginkan oleh ayah juga setelah alhamdulillah kondisinya lebih baik, sudah Baik. sembuh ya. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat ini ada pantun yang dituliskan oleh Syakir. Nah, Pantun. tiada mawar yang langsung mekar. Cakep. Tanpa air yang membasahinya. Cakep. Tiada anak yang langsung berkembang. Cakep. Tanpa orang tua yang menempa dan mendoakannya. Cakep. Robik Kan firli pantun, wali daya. Ini kan ungkapan isi hati dari Syakir buat orang tua tercinta. Ini momen di mana ini? Momen pas lebaran di Aceh tuh? Enggak, ini baru kemarin. Ini baru kemarin pulang dari Aceh. Akhirnya Ya, ada ke Aceh. Berapa PK tuh waktu itu? Aceh itu. Apa PK? kan? Aceh. Berapa lama juga berarti di Aceh dong? Kemarin baru dua harian lah. Berarti di sana lama? Ya, tawa. Kalau pas lebaran lama. Terus Oh. kemarin balik lagi karena ibu ada keluarga yang berduka juga dari pihak ibu. Terus jadi ibu pengen pulang ke Aceh. Nah Syakir kan sibuk banget gitu dengan kesibukannya, terus melihat kondisi ayah seperti sekarang tuh, kamu lumayan ngerem pekerjaan atau mencari waktu untuk bisa setidaknya ketemu ayah atau juga ngajakin jalan nggak sih? Jadi agak sedikit dikurangin nggak? Apalagi kan hobinya juga lagi main biliar, suka buat main biliar sekarang. Suka main biliar. Parah. Iya. Iya. Ya anak bungsu lah. Kalau anak bungsu alhamdulillah sih untung ada abang, kakak kan yang biasa. Terus juga kakak yang pertama kan anaknya banyak, jadi biasa lebih sering sama cucu tuh, orang tua, terus sama kakak yang pertama. Kalau aku biasanya kalau lagi ada kepengen banget, biasanya bukan dikurangin sih, lebih ke coba diundur dulu gitu. Oh minta diundur ya? Ya, kalau memang lagi pengen banget, apalagi kalau udah ibu minta tuh, kalau udah ibu minta agak susah ditolak. Susah nolak ya? Susah nolak. Apalagi sekarang juga kayaknya kan nggak ada siapa-siapa, nggak ada pendamping. Soalnya kalau kita lihat postingannya galau mulu nih ya kalau di...
Kayak lagi galau banget hatinya tuh kayak kenapa? Lagi putus cinta, Sakir. Agak bentar lagi umur 25 nih, seharusnya 25 kan sunahnya menikah. Tapi Sakir sampai sekarang belum punya pacar tahu. Iya makanya. Kan ganteng, multi talenta. Tapi jujur ya, gue dari samping sini gue ngeliat nih. Iya. Mohon maaf ya, Sakir sama Diar tuh dari samping mukanya agak mirip loh. Masa sih, Bang? Mudah-mudahan kalau teh zaman orang dulu bilang ya, Iya. muka mirip tuh jodoh ya, bisa ya. Kalau Marcel kan sama istri sekarang kan nggak mirip, ya makanya. Tapi jongos gitu loh. Jodoh gitu loh. Jodoh. Kalau jangan disuruh-suruh. Tapi saya nggak Tapi percaya. jodoh maksudnya gitu loh. Bang Billy, mohon maaf ya. Saya nggak percaya sama mitos itu. Kenapa? Nih kalau misalkan saya jodoh nih, istri saya kayak saya juga. Lah, buset dah. Tiap pagi teriak-teriakan. Kaget dua-duanya. Ya, mohon maaf ya. Diara udah punya pasangan belum? Tanya depan pokoknya banget. Gua mah langsung Gitu sampai loh. tahu, tapi mirip loh. Hidungnya, senyum-senyumnya, muka-mukanya. Bener, lihat hidungnya, ada lobangnya kan sama ya? Iya. Kalau Sakir emang ganteng. Dari samping kanan ini udah kelihatan kayak Chico Jericho. Wih, selesai Bang. Samping nih. Bang Kiwil nih. Jangan gitu, Bang Kiwil ngamuk disamain sama dia loh. Ganteng. Bang Kiwil ngamuk. Sakir, itu buat siapa postingannya? Ya mana tuh? Yang tadi. Enggak, akhirnya kan setelah banyak bertemu dengan rasa-rasa suka, Lawan jenis. lawan jenis, sampai akhirnya udah biasa aja. Iya. Udah bukan mati rasa sih, tapi lebih ke mungkin di umur 24 nih mau ke 25 lebih nyari yang mungkin lebih kooperatif lah sama. Aku kan berkarya juga, terus berdakwah lewat seni juga, terus kesibukannya banyak. Jadi udah mencari tuh yang bukan cuman sekedar suka-suka. Nyarinya yang kooperatif. Sama kasir Kopdes cobain. Ini pagi Terlatih loh. Nggak, gue tuh takutnya lama-lama tuh Sakir kayak bener-bener mahal ini gitu loh. Mahal ini? Iya, maksudnya mati rasa. Oh, keren banget. Keren banget. Iya, Sampai. tadi kan Sakir sempat ngebahas, iya bukan mati rasa, kayak lebih selektif mencari pasangan gitu. banget. Nggak, kalau misalkan udah dapat pasangan, pengen langsung dinikahin gitu maksudnya. Udah siap emang. Tak kenal sama kata. Sorry, Sakir umur berapa? 24. 24 mau Oh, beda 1 tahun sama Bang Billy lah ya. Bang Billy, umur berapa Bang? 25. 25 dari mana? Lawan pula sama orang tua lo, gue kutuk jadi jambu bol lo. 25, anak lu demam tuh. Ini kamu 25, 24 sekarang. 24. Kalau misalkan dapat pasangan langsung nikah nggak, Sakir? Insya Allah sih. Ya Allah ya. Insya Allah pengennya kalau nggak tahun depan, Amin. ya paling telat 30 lah. Diara senyum-senyum. Enggak, tadi nih. Orang dia lagi bengong. Diara senyum-senyum tau kenapa? Kata Diara, benar boketek. Rambut gua. Diara, ini gua tadi begini mulu. Diara senyum-senyum. Gara-gara lu. Tapi curiga Masa rambut kayaknya. boketek. Ya, curiga nih. Tapi Diara ya. Bang Billy jodohnya bukan di Indonesia dia. Tapi Syakir, kamu kalau cari jodoh jangan terlalu selektif. Biasanya yang gak selektif itu bakal jodoh. Lihat aja istrinya Marcel, dia gak selektif pilihnya Marcel. Kalau dari sudut pandang gue mendingan Sakir ngikutin jejaknya Siapa? Anang gitu loh. Kok Anang? Mas Anang, Ya ketemunya jodohku sama Santi. iya bener. Ya santai aja gitu Ya, loh bener. Mas Anang. Tiba-tiba ketemu tuh sama Santi. kalau jodoh ya. Nyanyi jodohku. Tuh kan. Mauku dirimu. Syakir, ini ada postingan kamu, kita minta kamu untuk kasih tahu ini maksudnya apa? Nyari rumah jodoh susah amat, gak ketemu-ketemu. Tahun depan udah 25. Coba kita cari dari udara aja ya. Coba Sherlock. Helikopter. Landaban. Emang kalau cari pasangan itu kriterianya harus yang seperti apa? Kamu pengen apakah satu di industri juga, industri yang sama? Sebenarnya aku suka hal yang kontradiktif. Tapi bisa saling memahami, saling melengkapi gitu loh. Justru nggak terlalu suka hal-hal yang sama. Mungkin kayak misalnya, ya anak pesantren sih anak pesantren. Oh. Tapi pengennya tuh yang mungkin Beda ya? menjaga dirinya dia bagus, tapi secara berkesenian hidup dia juga punya banyak hal yang bisa inilah. Usia lebih dewasa tidak masalah?
Rata-rata sejauh ini sukanya sama yang lebih dewasa. Oh, ini aja kalau dewasa. Siapa? Ini ada list dari gua. Siapa? Mami Dewi Persik gimana? Udah pengalaman tuh. Tapi ini sama. Bukan dewasa ya jatuhnya. Iya. Tapi maksudnya udah pengalaman, lu bisa diayomin gitu loh. Dia kalau ketemu anaknya, brother, gitu. Ada yang belum punya anak. Mana? Boyen. Kalau mau ya. Jangan, dia baru ini kemarin. Tahu. Kalau suka yang lebih dewasa, ini juga kita punya teman lebih dewasa. Dia karirnya lebih banyak di luar dunia entertainment. Dia sebagai debt collector, Lita tuh dia tuh. Dia mata elang sebenarnya. Kakak, aku mau nanya, kakak Syakir. Oh, mau nanya Elah, apa ya? Dede mau nanya boleh? Oh, Dede, oh geli banget tuh. Dede, Lesti lu. Kalau janda anak 3 boleh? Janda boleh, Kak? Kriteria janda boleh. Hah? Pernah deket sama janda? Maksudnya? Ini nanya. Kalau sama janda. Pernah deket gak sama janda? Enggak kayaknya deh. Oh, kalau janda enggak. Syakir, mohon maaf ya, kalau anak 3 main ludo penuh lu. Iya. 4 bangku tutup. Emang kamu anak 3? Iya. Tapi dia baik loh. Iya. Tanggung jawab, ngurusin anak. Terus mohon maaf ya, dari Lucky juga bagus banget. Bagus. Badannya bagus banget kayak security mall loh. Jaga. Tapi maksudnya dia karena pilates, mungkin joget jadi badannya bagus. Enggak, gitu. Jadi nanti kalau misalkan kamu di mall jalan kan pacaran tuh. jalan. Gitu loh. Sama Kalita gitu. Ya, dia gitu-gituin. Syakir, tapi kita, nah ini juga ngomongin sama soal janda. Soalnya kita menemukan ada bukti chat yang satu ini nih. Ada yang ngechat, Assalamualaikum Kak, mau nggak dilamar sama janda anak 2? Kata Syakir, nggak dulu, MKSH. Makasih. Jadi kenapa Syakir? Kenapa Syakir? Ya. Lah kan ada nyanyiannya tuh. Kasih dari C dong. Apa C? Oke, kasih C. C. Aku pilih ya. Ini suara jelek. Iya aku pilih yang mana? Perawan atau janda? Preferensi tidak bisa dipaksakan. Iya. Maaf ya. Iya. Ini kayak kita nyanyi nih. Dia tadi Diara lu, begini terus. Capek nggak sih perfeksionis banget? Kan None mah begitu hidup. Gak apa-apa jadi diri sendiri Diara. Udah menjadi. Aku pilih ya. Kayak gitu. Jangan kontaminasi dia dulu. Maksudnya Kok maaf ya, Kok ya. Nggak boleh disamain sama semuanya, harus energi enggak dia juga kan. Iya. Lu jangan memberikan pengaruh busuk sama dia. lagi nggak kompetisi tuh dia. Aku dia gini. Karena tapi gue yang aku. Enggak. Syakir, kalau gitu kita pengen tahu deh prioritas kamu apa ya. Menikah 2 tahun atau maksimal 30 di usia 30. Lumayan, Tapi Pak. kita pengen lihat prioritas lainnya dari seorang Syakir Bentar lagi, Daulay dalam Papan Harapan. Terima kasih. Lo tau gak? Lo tau gak? Tadi kan dia kayak gitu kan, lagi lucu. Terus dia jual lagi. Lumayan Bang Billy. Kayak bisa diundang lagi lah. Alhamdulillah ini. Silakan ambil satu dulu, jangan dibuka Oke. semuanya, satu-satu. Silakan. Satu. Buka, dilihat dulu. Papan harapan. Menikah di usia 25 atau 26 tahun. Di nomor berapa? Lebih pengennya ganjil sih kalau nggak 25, 27. Oke, berarti ini masuk prioritas utama kan nomor 1? Iya justru ini jadi pacuan. Jadi pacuan. Udah. Silakan tempel. Ya. Kita buka lagi, ambil berikutnya. Syakir. Oke, Syakir. Berarti nomor 1 ya. Satu ya. Kayak di usia 25, 26 lah ya. Berikutnya silakan, ambil lagi satu. Buka lagi. Agendakan summit gunung setiap bulan. Oh, muncak naik gunung. Mau nomor berapa? Nomor 2, 3, 4, 5. Summit setiap bulan di 4 lah mungkin. Oh. 4 ya. Jadi Lagi seneng tapi agak susah jadwal. next gunung apa? Sari. Jakarta Pusat Timur dong. itu mah kota sana. Penasaran ini sama Sehari lu dia. apa Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo. Oh, ke Daerah Cibubur ya? Bromo, Tengger Sandong. Ya. Beda. Bukan dong di Jawa Timur. Ranu Cibubur Kumbolo mah Rada bagus Kauri. tuh pemandangannya. Oke. Selanjutnya. Umroh lagi bareng ibu dan ayah mau di nomor berapa? Masya Allah, bismillah. Aduh, ini sih kayaknya harapan Nomor semua two. anak ya. Iya, pengen ya bisa mengajak orang tua ibadah bersama. Nomor? Amin. Nomor berapa? Nomor 2. Satu, Indonesia bilang amin. Amin.
Oke, satu lagi. Marcel waktu itu umroh juga enggak? Beda server. Bukan dia, siapa ya waktu itu? Siapa ya? Beda ya? Itu Bang Babe almarhum ya. Oh iya. Ini bagus. Marcel badannya agak sedikit anget. Wah, anget. Ini mau betul. Ini apa ini? Lanjut ya. Ini coba kita. Ini coba punya rumah dan aset di Jakarta untuk tempat tinggal ketika menikah. Oh, di mah asetnya di mana-mana. Banyak ini. dia mah. Ini mah. Di dalam berangkas ada 74 kilo emas. Terus ada emas gitu. Namanya Billy Saputra, rumahnya Tegal Parang. Ada frame-nya berdua lagi ya. Gak amin sih kalau itu. Jam berapa Tapi sih? kalau halal boleh lah. Coba. Oke, nomor Nomor 3. nomor 3. Ayo, 3 apa 5? 3? 3. 3. Ini yang Kalau kelima. punya rumah mah udah ada lah ya. Nambah aset lagi, nambah Aset rumah lagi. lagi. Yang terakhir berarti ditaruh di nomor 5 adalah bintangi banyak film dan dapatkan jutaan penonton. Amin. Oh, galau nih, taruh di mana nih? Wah, bingung. Bingung? Ya mau Iya. tidak mau. 5 mau nggak Nggak mau masalah. terakhir. Emang dunia jangan terlalu dikejar, asik. Bagus, Masya Allah. Biar dunia ngejar kita ya. Sebentar, apa kalimatnya? Dunia memang tidak dikejar. Kenapa, Pak? Izin mulu, ngejar dunia. Kita kembali saat lagi tetap di bagi-bagi aja. Lihat ke depan